Bismillahirrahmanirrahim. Selain zakat yang menjadi kewajiban buat umat muslim, kita juga diberikan potensi untuk menguatkan kedermawanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mewakafkan harta kita. Kalau kita pahami bahwa wakaf itu memang berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu disalurkan secara langsung kepada para mustahik, bahkan dalam haulnya harus habis. Tapi kalau wakaf dikelola oleh nadhir, ditahan pokoknya, dialirkan manfaatnya. Di Per BWI nomor 1 tahun 2020 sudah ada regulasi yang mengatur tentang wakaf itu tidak hanya yang kita pahami saat ini. 3M ya, masjid, musholah, makam. Tetapi kita bisa berwakaf dengan uangnya menjadi objek wakaf atau benda atau harta benda wakaf, atau juga wakaf melalui uang. Kalau kita lihat beberapa kampus yang berbasis wakaf, pesantren berbasis wakaf yang kemudian punya nilai asetnya bertambah, itu contoh dari wakaf melalui uang. Punya proyek membangun pesantren yang berbayar, yang kemudian diproduktifkan misalnya, atau punya mall, ya, toko dan sebagainya yang bisa dikelola secara produktif. Itu kemudian ada patungan atau urunan wakaf melalui uang 1 juta, misalnya 2 juta, 3 juta, lalu dicatat oleh nadhir. Kemudian jadilah bangunan itu disewakan atau dikontrakan. Nah, pengelolaan kontrakan itu yang mendapatkan surplus atau dividennya, maka dividen surplusnya kemudian dibagi 10% buat nadhir, 40% buat reinvestasi, dan juga 50% untuk mauquf alaih. Artinya apa? Ditahan pokoknya, kemudian 50%-nya ini setiap diinvestasikan menjadi haknya mauquf alaih atau orang-orang yang kita jadikan sebagai penerima dari surplus atau dividennya wakaf. Oleh karenanya kalau wakaf itu harus dikembangkan, produktif, dan pokoknya masih terus abadi, sehingga kita pun wafat, insya Allah jadi jariah buat kita. Selamat beribadah wakaf, mudah-mudahan ini menjadi investasi tidak hanya dunia tapi juga akhirat kita.